Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batila innal batila kana zahuqa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wal matruku minas salati salasatu asya'a. Wal matruku utawi perkara kang den tinggal minas sholati saking salat iku salah satu asya'a ana telu pira-pira perkara. Rupane fardun fardu wa sunnatun lan sunnah ab'ad wa hay'atun lan sunnah hay'at. Fal fardu mongko utawi fardu iku la yanubu ora bisa ganti anhu saking fardu apa sujudu sahwi sujud sahwi. Bal in dzakarahu balik lamun iling sapa man ing fardu wa zamanu utawi mangsane iku qaribun parek ata mongko nekanono sapa man bihi kelawan fardu wa banalan nerusake sapa man alaihi ing atase salat. Fasal ini menerangkan tentang sesuatu yang ditinggalkan ketika sholat. Ada 3, fardu, sunnah ab'ad dan sunnah hayat. Yang pertama, fal fardu la yanubu anhu sujudu sahwi bal in dzakarahu wa zamanu qaribun ata bihi wa bana alaihi. Ketika seseorang meninggalkan salah satu fardu atau rukun di dalam sholat, fardu atau rukun itu meliputi napa mawon, yaitu niat, kemudian takbiratul ihram, berdiri, membaca surat Fatihah, kemudian rukuk, tumakninah di dalam rukuk. Tumakninah di dalam rukuk itu diam sebentar, kira-kira cukup untuk membaca kalimat tasbih. Jadi rukuknya itu rukun, diam sebentar di dalam rukuk, niku rukun, tapi membaca subhana rabbiyal azimi itu hukumnya sunnah. Kemudian i'tidal, tumakninah di dalam i'tidal, sujud, tumakninah di dalam sujud, duduk di antara dua sujud, tumakninah di dalam duduk di antara dua sujud, tasyahud akhir dan semua rangkaiannya. Duduk tasyahud akhir itu rukun, kemudian bacaan tasyahud akhir at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu rukun. Kemudian sholawat Nabi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad rukun. Di dalam tasyahud akhir niki nggih, kalau di dalam tasyahud awal sholawat Nabi itu hukumnya sunnah. Kemudian salam yang pertama assalamualaikum warahmatullah, salam yang kedua hukumnya sunnah. Dan niat keluar dari sholat. Yang terakhir tartib. Ketika seseorang meninggalkan salah satu daripada rukun yang disebutkan ini, maka harus bagaimana? Jadi saya simpulkan ada 3 perinciannya. Yang pertama, ketika orang tersebut ingatnya masih dalam keadaan sholat, sholatnya masih berlangsung, maka 1, langsung mendatangi rukun yang tertinggal, kemudian menyelesaikan rangkaian acara setelah rangkaian sholat setelah rukun yang tertinggal dan diganti dengan sujud sahwi. Contoh ya, ketika seseorang sholat masih dalam keadaan sujud, pas sujud ini dia ingat bahwa tadi rukuknya belum tumakninah, rukuknya cuma seret-seret gitu ya, mungkin karena ngebutnya atau bagaimana, dia posisi sujud ini teringat bahwa rukuknya tadi ngebut sampai tidak kober atau tidak, atau belum melakukan tumakninah di dalam rukuk. Maka ketika sujud ini dia ingat, dia langsung mendatangi rukun yang tertinggal, langsung berdiri, kemudian dia rukuk, tumakninah di dalam rukuk. Setelah itu dia melakukan rangkaian sholat setelah rukun yang tertinggal. Jadi setelah rukuk, tumakninah di dalam rukuk, kembali melakukan i'tidal, tumakninah di dalam i'tidal, sujud, kemudian menyelesaikan sholatnya sebelum salam tasyahud akhir. Yang kedua, ketika orang tersebut ingat belum melakukan salah satu dari rukun sholat itu setelah selesai sholat, tapi jaraknya belum lama, maka sama, mendatangi rukun yang tertinggal kemudian menyelesaikan sholatnya dan diganti dengan sujud sahwi. Saya contohkan ketika seseorang sholat setelah selesai assalamualaikum warahmatullah, kemudian dia ingat belum melakukan, atau dia ingat di dalam salah satu rakaatnya itu Fatihahnya hanya dibatin, tidak dibaca. Padahal di dalam rukun itu kan qiraatul Fatihah, membaca Fatihah sekira telinganya mendengar sendiri bacaan Fatihah tersebut. Nah, dia ini dalam salah satu rakaatnya itu Fatihahnya tidak dibaca, hanya dibatin. Dia ingatnya kapan? Ketika setelah selesai sholat, masih wiritan atau masih berdoa. Di tengah-tengah berdoa dia ingat,
maka dia langsung mendatangi rukun yang tertinggal, langsung berdiri membaca Fatihah dan melakukan rangkaian sholat setelah Fatihah. Ya terus rukuk lagi, terus i'tidal, terus sujud, kemudian sampai selesai dan sebelum salam dia sujud sahwi. Yang ketiga, dia ingat belum melakukan rukun yang tertinggal itu setelah selesai sholat jaraknya lama. Aweditan sudah selesai, sudah makan, sudah rebahan, sudah HP-an, sudah ngobrol sama suaminya, sudah beraktivitas banyak, maka dia mengulangi sholatnya dari awal. Nah, itu ketika dia meninggalkan salah satu rukun atau fardu ketika sholat. Ini ketika sholatnya sendiri ya. Kalau sholatnya berjamaah, misalnya pas jamaah dia ngelamun, pas berdiri tidak membaca Fatihah, kemudian imamnya tiba-tiba rukuk, bagaimana ya? Dia tetap mengikuti gerakan imam dan nanti nambah 1 rakaat karena dia posisinya menjadi makmum. Yang kedua, wasunatu intarokaha al-musalli layak untuk ilahi ba'da talabus bil fardi. Ketika seseorang tidak melakukan sunnah ab'ad itu meliputi tasyahud awal dan semua rangkaiannya, ya duduknya, ya bacaannya, bacaan sholawatnya, kemudian kunut di dalam sholat subuh atau di dalam witir dalam pertengahan akhir bulan Ramadan, lupa tidak dilakukan atau ketinggalan tidak dilaksanakan, maka bagaimana? Maka tidak didatangi sunnah yang tertinggal tersebut, juga tidak diulangi sholatnya, hanya cukup dengan mengganti sujud sahwi. Jadi misalnya ketika seseorang sholat zuhur di dalam rakaat kedua itu kan tasyahud awal, dia lupa, tiba langsung berdiri, setelah sujud langsung berdiri. Nah, ketika berdiri dia ingat belum melakukan tasyahud awal, itu tidak usah didatangi tasyahudnya, tidak usah duduk kembali, tapi melanjutkan sholatnya mawon, dilanjutkan dan nanti diganti mawon dengan sujud sahwi. Begitu juga kunut. Lah, sudah sujud ingat belum kunut, itu tidak usah berdiri lagi, tapi dilanjutkan sholatnya, nanti kunutnya diganti dengan sujud sahwi. Yang ketiga, wal hayatu katasbihati wa nahwiha la ya'udu ilaiha ba'da tarkiha wa la yasudu lisahwi anha. Ketika yang tertinggal itu adalah sunnah hayat seperti bacaan-bacaan tasbih di dalam sholat, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azimi, lupa tidak dibaca, maka bagaimana? Maka tidak usah didatangi sunnah tersebut, juga tidak usah diulangi sholatnya, juga tidak usah diganti dengan sujud sahwi. Jadi yang lalu biarlah berlalu. Jadi ya tidak diganti dengan apapun ketika yang ditinggalkan itu berupa bacaan-bacaan tasbih atau sunnah-sunnah hayat di dalam sholat. Untuk sesuatu yang kita tinggalkan di dalam sholat sudah selesai. Kemudian ini saya lanjutkan sekedik. Wa idza syakka al-musalli wa idza syakka lan ing dalem nalikane mamang sapa al-musalli wong kang salat fi adadi ma ing dalem wilangane rakaat ata mongko nekanono sapa al-musalli bihi kelawan ma minar rakaat saking pira-pira rakaat bana mongko jenengake sapa man alal yakin ing atase yakin wa huwa utawi yakin iku al-aqallu kang luwih gede. Ketika seseorang itu ragu-ragu di dalam bilangan rakaat sholat, nah misalnya sholat zuhur ini sudah 3 rakaat apa 4 rakaat ya, itu kan sering guys, saya sendiri sering sekali ini. Maka apa yang harus kita lakukan? Kita yakini rakaat yang lebih sedikit. Nah, kalau mamang 3 apa 4 berarti kita ambil yang 3, nambah lagi 1 rakaat, nanti sebelum salam kita lakukan sujud sahwi. Jadi sujud sahwi itu sujud 2 kali sebelum salam dengan membaca malayanamu wala yasu, subhana malayanamu wala yasu. Ini ketika kita menjadi makmum bagaimana? Misalnya kita berjamaah menjadi makmum dan imamnya yang lupa bilangan rakaatnya. Misalnya sama-sama sholat zuhur berjamaah, imamnya lupa bahwa itu sudah 4 rakaat. Padahal sholat zuhur 4 rakaat berarti rakaat terakhir, tapi imamnya lupa dan imamnya meyakini bahwa itu masih 3. Akhirnya imamnya berdiri lagi. Menurut imam itu menuju ke rakaat 4, padahal sudah menuju rakaat yang kelima. Kita sebagai makmumnya tidak lupa dan kita sadar bahwa itu rakaat yang kelima. Maka bagaimana? Pertama kita mengingatkan imamnya. Kok imamnya tidak menyadari atas penambahan rakaat tersebut, imamnya tetap melanjutkan rakaat. Kita sebagai makmum ada 2 pilihan. Yang pertama, kita mufaraqah atau berpisah, jadi tidak jamaah lagi. Imam berdiri, kita langsung tasyahud akhir dan menyelesaikan sholat kita.
Yang kedua, ketika kita masih tetap ingin mendapatkan fadilah jamaah, maka ketika imam itu berdiri, kita masih dalam posisi duduk tasyahud akhir menunggu imam menyelesaikan satu rakaat yang menurut imam tadi rakaat yang keempat. Nah, kita duduk menunggu imam selesai dan imam duduk di tasyahud akhir. Nah, nanti imam salam, kita ikut salam. Jadi kita tetap menunggu, kita jangan ikut berdiri karena kita tahu bahwa itu rakaat yang kelima. Kalau misalnya kurang sholat duhur, nah masih 3 rakaat, imamnya menurut imam itu sudah 4 rakaat, jadi tidak berdiri lagi tapi imam duduk tasyahud akhir padahal masih rakaat ketiga. Pertama kita ingatkan, imam tetap tidak ingat dan imam tetap melanjutkan tasyahud akhir, maka kita sebagai makmum juga ada 2 langkah. Yang pertama mufaraqah, langsung pisah dari imam, langsung sholat sendiri. Jadi imam tasyahud akhir kita langsung berdiri. Tetapi ketika kita masih ingin mendapatkan fadilah jamaah, maka ketika imam tasyahud akhir kita ikut bersamanya. Oke, menunggu imam salam selesai, kita baru menambah 1 rakaat. Nah, maka itu kita nanti masih mendapatkan fadilah jamaah. Faslun fil awqatil lati tukrahu shalah wallahu a'lam bishawab wal afa minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.